Oke, berarti baru Mbak Wulandari ya teman-teman ya yang kayak gini ya. Yang lainnya bagaimana teman-teman? Masuk semua ya? Baru ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Oke, 6. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Saya sambil lihat punya Mbak Wulandari. Mbak Wulandari. Pengarang bisa ada pelanggan kota. Oke. Sambil nunggu. Sambil nunggu kita review aja ya pertemuan sebelumnya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Terkait pertemuan sebelumnya kita membahas tentang entitas analisis basis data tentang entitas atribut juga ya. Dan teman-teman juga sudah mengerjakan latihannya yang mengidentifikasi atribut entitas dari suatu PRD ya. Halo, suaranya kedengaran nggak teman-teman? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Kedengaran ya? Kayak pakai kecilan. Kedengaran kok Pak. Oke. Oke, kita pada pertemuan sebelumnya kita sambil nunggu ya, kita review aja ini Xiaomi. Kebetulan ada Mbak Pili yang sudah mencoba review nih. Oke, kita membahas tentang beberapa tentang atribut di beberapa jenis, ada composite, ada simple, ada banyak ya, rata multi value, terus ada derivative, terus ada juga kayak atribut ya. Oke, terkait pertemuan sebelumnya, kalau apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengerjakan latihannya atau dikirim sekarang. Untuk bertanya silakan. Ini baru Mbak Vila yang kirim lagi nih. Mbak Vila ada juga di garis bawah. Oke,
Oke, saya ambil dulu punya Mbak Fili ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kalau gitu saya yang bertanya ya ke teman-teman ya, sambil nunggu teman-teman saya yang bertanya. Kita ya bertanyanya. Apakah yang dimaksud memberikan contohnya? Sambil ngeliat punya Mbak Fili ya, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Untuk ini sudah punya Mbak Fili. Di mana ya? Terus ada juga apa namanya, kita kemarin itu banyak ya atribut ya. Kita bahas ada komposit, ada simple, ada key, terus ada apa namanya, multi value. Ya, ada simple composite attribute, ada juga single value and multi value ya. Terus ada juga kemarin deriv ya. Nah, sini yang saya tanya ke teman-teman, yang dimaksud dengan deriv attribute itu apa ya? Terus berikan aja contohnya. Ada tandanya atribut lain atribut jumlah pegawai pada inti untuk membedakan data baris dengan baris pada suatu entitas. Atribut jumlah pegawai dari departemen, jadi turunan dari jumlah pegawai. Atribut jumlah pegawai pada entitas departemen untuk membedakan data. Masih kurang tepat nih Mbak Intan, masih kurang tepat. Jumlah pegawai ini dia ada turunannya, ada atribut mana? Kurang tepat. Atribut yang waktunya yang diturunkan dari nilai atribut terkait itu tidak harus dalam tipe entitas yang sama nilai dimiliki oleh beberapa atribut dapat diturunkan. Betul sih memang atribut semua turunan, cuman apa contohnya masih belum nih. Jadi mungkin kadar yang ingin coba jawab lagi. Ini udah nambah belum ya? Saya sambil absen ya, sambil teman-teman kalau ada yang ingin coba jawab silakan. Aulia Puspa Nabila, Wirlia Dinda, sebentar ya Mbak. Ini siapa nih? Mbak Kamara kemarin yang dengan dari atribut terkait siapa atribut tidak harus menunjukkan entitas yang sama contohnya Mbak. Nah ini benar nih. Jadi atribut turunan itu atribut yang dihasil dari harus ada di RD-nya, harus ada ininya ya turunannya ya. Yang kenapa bisa ada dari atribut itu harus ada ya, misalnya DOB ini data bits ya teman-teman ya. Ini udah benar ini Mbak Amalia. Kalau teman-teman yang lain masih belum sudah memahami belum tentang dari atribut? Sudah ya? Aulia, Firly, Intan, Paham, Pak. paham ya Mbak Aulia ya? Intan. Bentar ya absen dulu. Oke, sudah lumayan banyak yang masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang banyak ya? 1, 2, Aulia, Firly, Intan, Amalia, Fahmi, Intan, Amalia, Fahmi, Nana.
Maria, Fahmi, nama. Hmm. Di mana ya? Wulandari, Ahmad, Aulia, Firly, Intan, kemarin Muhammad. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muhammad P. Siapa ini Muhammad Recep Alepi? Kayaknya salah masuk ini ya. Apa baru ya? Salah masuk ya itu Muhammad aja ya. Oke, baik. Bagaimana teman-teman nih? Dan untuk yang belum hadir, apakah ada info? Nggak ada. Nggak ada info Pak, ya? tadi yang saya cuman infonya Ini Wulan doang, Pak. Rajul di sini, Pak. Saya. Oh gitu, baru Mbak Wulandari aja Semuanya yang bilang ya? Zoom dengan saya, Pak, yang Novita sama Raihan. Oh gitu. Oke, oke. Berarti ada ya, orangnya ada ya? Oke, nggak apa-apa kalau satu orang. Untuk yang Ada, lainnya Pak. belum Ini ya? ada semua, Pak. Oke, good, good, Kita good. 2 laptop. Wah, Ya, 2 laptop, 4 orang. Oke, oke. Baik, berarti kita mulai aja ya untuk pertemuan hari ini. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mulai aja ya pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang mana tadi tuh? Screen. Oke, kita akan tadi mana itu? Saya ini saya ganti dulu ini slide. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, kita baca dulu sebelum mulai belajar. Kita akan bahas tentang analisis basis data yang selanjutnya ya. Kemarin kita baru entitas dan basis dan atribut ya. Oke. Di sini ada relasi, ada ERD, dan ada juga aturan bisnisnya. Oke. Oke, sedikit tentang relasi, yaitu ada relationship type ya, yang perlu kita kenal ya ini. Sekumpulan asosiasi yang bermakna di antara tipe-tipe entitas. Contohnya adalah jenis relationship yang ada antara jenis entity student dan course ya. Ini ada student, identitas, ada atributnya, ini ada relationship-nya, enrolled in, dan ada entitasnya course ya. Oke. Berikutnya ada relationship type, berupa hubungan dengan tipe yang sama. Relationship di samping menggambar S1 enrolled di C2 dan S2 enrolled di C1 dan S3 enrolled di C3, S3 enrolled di C3 ya. Oke. S2 di C1, S1 enrolled di C2 ya. Oke. Relationship sendiri yaitu kumpulan hubungan dengan tipe yang sama ya. Oke. Dalam diagram ER, relationship diwakili oleh diamond dan menghubungkan entitas dengan garis. Satu relationship diberi nama menggunakan kata kerja, misalnya mengawasi atau mengelola, atau frasa pendek yang menyatakan kata kerja, misalnya disewakan. Huruf pertama dari setiap kata dalam nama dalam nama relationship ditampilkan dalam huruf besar ya, huruf besar. Oke. Oke, berikutnya relasi diantaranya sebagai berikut ya. Ada degree of relationship, jumlah tipe entitas yang berpartisipasi dalam suatu hubungan ya. Jadi jenis degree-nya itu yang pertama yaitu hubungan derajat 2 ya, disebut biner. Contohnya hubungan biner adalah hubungan memiliki dengan dua tipe entitas yang berpartisipasi yaitu staf dan cabang ya. Ada dua entitas jadi disebutnya binary relationship ya, binary relationship. Oke, ada staf, ada relationship yang memiliki, ada entitas jenis ya. Oke. Oke, berikutnya ada hubungan derajat 3 disebut juga ternary. Contoh hubungan ternary adalah register dengan 3 tipe entitas yang berpartisipasi yaitu staf, cabang, dan klien. Hubungan ini mewakili situasi di mana staf mendaftarkan klien di cabang ya. Ini ada yang 3 entitas, relationship disebutnya ternary relationship ya.
Ada entitas staff, ada entitas klien, ada entitas branch, ada relationship-nya register ya. Oke, berikutnya hubungan derajat 4 disebut quaternary. Contoh hubungan quaternary adalah dengan 4 tipe entitas yang berpartisipasi, yaitu pembeli, pengacara, lembaga keuangan, dan penawaran. Hubungan ini mewakili situasi di mana pembeli disarankan oleh pengacara dan didukung oleh lembaga keuangan mengajukan penawaran. Ada 4 entitas, ada arrange ya, untuk relationship-nya ya. Ada entitas bid, solicitor, buyer, ada financial solution. Itu quaternary relationship. Berikutnya NRI relationship. Ketika ada entity set yang berpartisipasi dalam suatu relasi, relasinya disebut relasi NRI ya. Oke. Berikutnya kita akan perlu kenal yang namanya recursive relationship type, jenis hubungan di mana jenis entitas yang sama berpartisipasi lebih dari sekali dalam peran yang berbeda. Hubungan rekursif kadang-kadang disebut unary relationship. Nah, ini contohnya ya, satu person itu menikah dengan person lagi ya. Relationship kurang lebih yang disebut juga unary relationship, dan teman-teman ada married itu ada personnya. Oke, bentuk relationship ada kurang lebih ada 3 ya yang di sini kita bahas dulu. Yaitu ada one to one, ada one to many, ada many to many. Ya, sebenarnya kan one to many kemarin sudah kita jelaskan bersama ya. Oke, sedikit aja saya izin bacain lagi ya teman-teman. Oke, jenis-jenis relasi one to one. Untuk kejadian tertentu dari suatu entity tepat ada satu kejadian dari entitas lain. Misalnya untuk nomor rekening tertentu hanya dapat memiliki satu pelanggan, satu pria menikahi satu wanita ya. Oke. Berikutnya ada one to many untuk hubungan tertentu dari suatu entity, yaitu nilainya. Mungkin ada satu atau lebih kemunculan entity lain. Misalnya sebuah cabang bank dapat memiliki satu atau lebih nasabah. Satu main bulu tangkis memiliki banyak raket. Oke, one to many ya. Oke, berikutnya many to one ya, untuk kemunculan tertentu dari suatu entity, yaitu nilainya. Mungkin ada banyak atau satu kemunculan entity lain, misalnya satu bus ditumpangi banyak orang. Oke, ini satu bus ditumpangi banyak orang ya. Oke. Berikutnya ada many to many, ada satu atau lebih nilai di kedua sisi hubungan, artinya mungkin ada beberapa contoh dari kedua entiti yang terkait. Misalnya ambil contoh lain dari sekolah di mana baiknya siswa belajar banyak mata pelajaran ya. Oke, ini kurang lebih contohnya ini untuk one to one, ada customer, ada entitas akun ya, ada relationship-nya memiliki satu customer memiliki satu akun, satu pria menikahi satu wanita, terus ada juga waktu itu ada contoh lagi, contoh untuk one to many, yaitu ada 2 yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu ada branch, ada customer, entity yang berfungsi entitas, ada relationship yang memiliki hubungannya satu to many ya, one to many. Oke, ini sama argumentasi memiliki banyak raket ya. Oke. Oke, berikutnya kalau kita lihat gambarannya ini untuk bus juga sama, kalau ditumpangi di sininya berarti dia satu one to many ya. Di situ foto untuk kita nanti ini langsung jadi menumpangi, jadi banyak orang menumpangi satu bus ya teman-teman ya. Oke, ini contoh many to one. Oke, berikutnya ada many to many ya. Ini layaknya siswa dan belajar banyaknya mapel ya. Oke, berikutnya kita masuk ke RD ya. RD adalah semua model untuk menyusun database. Ini saya ingin baca lagi ya teman-teman ya. Sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang punya relasi dengan database yang akan didesain ya. Fungsi RD itu memberikan kemudahan dalam menganalisis sebuah basis data dengan cara yang cepat serta murah. Berikutnya ada menjalankan hubungan antar data yang memiliki keterkaitan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi, mendokumentasikan data yang ada dalam basis data, menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek atau entitas dan relasinya. Berikutnya ada melakukan pengujian model yang telah dibuat. Oke, cara modelnya ini teman-teman ya, saya izin baca lagi. Ada identifikasi entitas, ada identifikasi dan deskripsikan relasi entitas, ada tambahkan atribut, pemilih diagram. Nah, ini entitas teman-teman sudah coba menganalisa kemarinnya yang apa LD dari bentuk atau LD yang teman-teman dapat. Oke, saya izin bacain lagi ya. Mengidentifikasi untuk identifikasi entitas ya, mengidentifikasi semua entitas yang akan digunakan. Tulislah dalam sebuah persegi panjang dengan deskripsi singkat tentang informasi apa yang akan disimpan. Gambarlah sebuah persegi untuk setiap entitas yang terpikirkan. Jangan lupa berikan space di sekitar kotak untuk informasi lainnya nanti ya. Oke, berikutnya ada identifikasi dan deskripsikan relasi entitas ya. Oke, cari 2 entitas yang sekiranya mempunyai hubungan. Jika sudah ditemukan, buatlah garis menghubungkan keduanya. Selanjutnya, bagaimana kedua entitas tersebut saling berhubungan dengan membuat simbol diamond untuk mendeskripsikan hubungan kedua entitas tersebut. Ya. Oke, ini kalau ada bisa cari 2 entitas atau berapa sih ya. Kan ada tadi ada banyak yang macam-macam. Oke, berikutnya ada
tambahkan atribut ya, jangan lupa tambahkan etiket atribut untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol OVA. Berikutnya ada pendidikan yang lengkap ya, maksudnya telah membuat beberapa contoh yang punya hubungan dengan garis di antara entitas hubungan tolong deskripsi masing-masing. Mungkin tidak setiap entitas mempunyai hubungan atau beberapa di antara memiliki relasi yang banyak, tapi tidak masalah, tetap lanjutkan. Oke. Berikutnya tipsnya mulai teman-teman izin bacain lagi ya. Agar LD efektif dan mudah dipahami, ada nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram, menamai setiap entitas, relasi dan atribut pada program. Uji kembali dengan teliti relasi antar entitas, apakah mereka dibutuhkan atau adakah hubungan-hubungan yang terlewatkan. Buanglah relasi yang berulang, jangan gabungkan relasi dengan satu sama lain. Berikutnya ada gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai posisi penting LD. Kalau ada posisi penting, ada warna terang ya. Oke, itu tips aja sih ya. Oke, berikutnya ada simbol dan ya teman-teman yang bisa jelasin lagi sedikit. Ini ada entity type, persegi panjang, mungkin debit type, kemudian ada relasi type, ada atributnya kurang lebih seperti ini. Di atribut ada garis bawahnya, multi-value atribut kurang lebih seperti ini, dari atribut kurang lebih seperti ini. Ada lagi composite atribut ya, ini teman-teman udah coba kemarin. Ini ada cardinal literasi biasanya ini sebenarnya sih ada notasi ada yang satu ya, atau ada satu ada yang satu tiga atau tergantung nanti ya. Mau digunakan identifying terus ada identifying relasi nah ini identifying simbolnya seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa notasi misal notasi Chen, Martin, Al-Masri, dan Koch. Sebenarnya ada simbol-simbol yang digunakan. Nah ini nanti masing-masing notasi mungkin berbeda ya. Tadi kalau teman-teman main RD yang simbolnya berbeda, berarti dia menggunakan notasinya lain ya. Bisa jadi itu notasi Chen, Martin, atau Al-Masri, Koch ya. Oke, kurang seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman terkait RD, ada pertanyaan kembali terkait relasi. Lanjut ya. Kalau lanjut ya kalau ini ya. Sudah jelas teman-teman. Ini kalau masih ada pertanyaan terkait relasi atau RD nggak apa-apa. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, good. Oke, berikutnya aturan bisnis. Aturan bisnis secara definisinya yaitu sebuah pernyataan yang menjelaskan kebijakan bisnis atau keputusan prosedur ya. Oke, biasanya tipe-tipe aturan bisnis itu ada beberapa, yaitu fakta ya, pernyataan yang benar tentang bisnis. Contohnya setiap mahasiswa memiliki kode unik berupa NIM ya. Terus ada contohnya setiap pesanan makanan dikenakan contoh fakta ya. Oke, berikutnya ada constraint ya, membatasi aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user ya. Contoh itu biasanya keterangan yang bisa digunakan terdiri dari kata harus, tidak boleh, dan hanya ya. Contoh hanya user yang sudah terdaftar saja yang bisa memesan paket wisata. Pemilik rekening yang berusia 17 tahun harus menyertakan surat penjamin dan tanda pengenal orang tuanya. Terus berikutnya ada kuantiti barang yang harus diinputkan harus lebih dari 0. Berikutnya ada ukuran file attachment hanya boleh maksimal 5 MB. Nah ini ada kata hanya yang bisa dibilang ya, yang intinya ya konsepnya itu membatasi aksi yang boleh dilakukan oleh sistemnya. Nah ini ada pemilik di sini ada kata harusnya ada kata harus, ada kata hanya ya. Oke, yang ketiga berikutnya itu ada action enablers ya. Yaitu aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khusus atau tertentu. Biasanya ditulis dengan situasi jika kondisi benar atau kejadian tertentu terjadi, maka sesuatu akan terjadi. Contoh, jika stok barang kurang dari 5, maka di akhir merah. Oke, contohnya berikutnya ada jika password yang dimasukkan kurang dari 8 karakter, maka keluar pesan password Anda kurang dari 8 karakter. Silakan coba lagi ya. Oke. Jika file attachment lebih dari 5 MB, maka pesan attachment melebihi batasan diizinkan. Ini contohnya ya. Jadi kalau aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khusus atau tertentu, jika kondisi benar atau kejadian tertentu terjadi, maka sesuatu akan terjadi ya, kurang lebih action enablers seperti itu ya. Oke, berikutnya ada inference. Ini chat siapa nih, saya baca dulu. Oke, jelas ya.
Sebenarnya mirip dengan action enablers, yaitu harus terpenuhinya kondisi tertentu. Hanya saja bedanya jika kondisi benar atau terpenuhi, maka tidak menyebabkan sesuatu akan terjadi, melainkan menciptakan satu fakta baru atau sepotong informasi baru ya. Oke, contohnya jika dalam 30 hari pesanan tidak dibayar, maka pesanan hangus ya, menghasilkan fakta baru ya. Oke, bahan kimia mengandung toksin lebih kecil dari 5 mg atau kilogram dimasukkan kategori berbahaya. Ini faktanya baru ya. Kategorinya berbahaya berarti ya. Oke. Berikutnya yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Berikutnya yang kelima ya. Setelah masih ada ya. Masih ada. Oke, berikutnya ada computation ya, yaitu aturan-aturan bisnis yang menentukan komputasi yang harus dikerjakan oleh sistem menggunakan formula matematika atau algoritma tertentu ya, atau formula tertentu lah ya. Oke. Contohnya yaitu kekayaan bersih sama dengan total aset dikurang total utang. Total aset sama dengan jumlah aset liquid plus jumlah aset non liquid. Atau Jakarta isinya 2,5% sama dengan 2,5% dikali total penghasilannya ya. Ini kalau computation itu berarti atau di sini menentukan komputasi apa yang harus dikerjakan pada sistemnya. Jadi misalnya kita punya fieldnya kekayaan bersih itu dapat didapat dari apa, dari total aset kurang total utang ya. Terus misalnya ada field total aset itu jumlah aset liquid tambah jumlah aset non liquid ya. Atau misalnya ada field Jakarta profesi itu berarti 2,5% kali total penghasilan ya. Oke, itu sedikit aja tentang aturan bisnis berikutnya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman sebelum dilanjut? Jadi kurang lebih ada tipe-tipe aturan bisnis. Ada facts, ada constraint, ada enablers, ada inference, ada juga computation. Enggak teman? Enggak ya? Atau kecepatan ya? Ada pertanyaan teman-teman terkait yang beberapa ini? Jelas ya? Jelas? Kita lanjut lagi yaitu aturan bisnis dalam database. Aturan bisnis menentukan entitas, atribut, hubungan, dan batasan. Biasanya menggunakannya dalam situasi di mana kami menyimpan atau menggunakan data. Data ini saya izin bacanya. Data ini hanya penting jika aturan bisnis juga telah ditetapkan. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi catatan. Mereka juga mendukung untuk presentasi pada aktivitas proses bisnis. Saat membuatnya, kita harus mematuhi prinsip-prinsip berikut. Mereka harus sederhana dan mudah dimengerti ya. Kami menjaga agar itu sehingga semua orang memiliki interpretasi yang sama. Oke, mereka juga harus dipelihara secara tertulis ya. Oke, harus sederhana dan mudah dimengerti ya. Aspek-aspeknya yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu ada identifikasi aturan bisnis ya. Yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan aturan bisnis sangat penting untuk desain basis data, yakni mereka memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aturan dan bahasan buat model data yang benar. Mereka juga memungkinkan pengembang untuk memahami proses bisnis dan sifat peran dan ruang lingkup data. Oleh karena itu, kami dapat menemukan aturan bisnis dengan manajer, pembuat kebijakan manajer, departemen, dalam dokumentasi tertulis, terus berikutnya prosedur, standar, instruksi kerja, dan wawancara dengan pengguna akhir ya. Oke, aspek berikutnya itu ada, jangan membingungkan mereka dengan persyaratan ya. Persyaratan itu maksudnya apa? Departemen ya kalau ini nyebutnya. Tidak kenal. Oke, karena mereka serupa, orang sering bingung dengan persyaratan aturan bisnis. Persyaratan bagaimanapun berada pada level yang lebih tinggi. Mereka menggambarkan kebutuhan informasi organisasi dalam kasus penggunaan aturan bisnis, karena itu menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan persyaratan dalam sistemnya kurang lebih. Oke, berikutnya ada menulis aturan bisnisnya. Ada berbagai protokol untuk bagaimana kita dapat menuliskannya, namun kami tidak harus mengikuti setiap protokol. Secara umum, seperangkat aturan bisnis yang ditulis dengan baik terdiri dari ini. Nah, ini ada yang bilang mereka memiliki ID unik, ID terdiri dari nomor baris dan departemen yang kita jelaskan hanya satu konsep. Mereka ditulis dalam bahasa yang jelas. Setiap aturan bisnis juga berasal dari satu sumber. Tulis berikutnya yang kelima, dan mereka tidak ambigu sehingga kita dapat mengubahnya nanti untuk menguji kasus. Oke ya. Yang pasti harus ditulis dalam bahasa yang jelas, jelaskan hanya satu konsep, ada setiap aturan bisnis berbeda dari satu sumber, ID unik, ID dapat terdiri dari nomor baris dan departemen terkait. Menurut aturan bisnis ada berbagai protokol yang kita menuliskannya, tidak harus mengikuti setiap protokol lah. Yang penting jelas ya. Oke. Dan dengan baik, yang penting ditulis dengan baik seperti ini. Oke.
Berikutnya ingat bahwa itu adalah dua arah, itu artinya kita bisa membacanya keduanya dengan sejelas. Misalnya seorang anak memiliki seorang ibu, tetapi seorang ibu dapat memiliki beberapa anak. Jika mereka dideskripsikan dengan baik, mudah untuk menyimpulkan kasus uji. Oke. Aspek berikutnya ada rekaman dan aksesibilitas. Oke. Aspek penting lainnya dari aturan bisnis adalah bagaimana aturan dibagikan di dalam perusahaan. Protokol untuk aturan bisnis adalah bahwa aturan tersebut dibuat di suatu tempat karena banyak perusahaan membagikan informasi secara langsung melalui internet. Beberapa memilih untuk mempostingnya secara online di internet atau wiki. Ini lebih cepat dan lebih mudah bagi mereka berbagi dengan semua karyawan. Sangat penting bahwa mereka ditulis dalam bahasa yang sederhana. Jika Anda menulisnya pada tingkat bahasa yang terlalu tinggi, kemungkinan besar tidak semua orang akan mengerti tentang apa atau apa yang dapat diterima. Oke. Oke, berikutnya ada aturan bisnis dan proses desain. Aspek penting dari setiap proses desain adalah membuat pilihan. Sebagai contoh, dalam desain database, kita harus memilih data mana yang ingin kita simpan dalam database. Namun, data yang akhirnya kita pilih untuk disimpan dan bagaimana menyimpannya ditentukan oleh cara organisasi menggunakan datanya. Untuk melanjutkan proses desain database, kami memerlukan persetujuan resmi dari organisasi. Aturan bisnis akan mempengaruhi berbagai masalah database, seperti data yang kami kumpulkan dan simpan, cara kami menuliskan dan membangun hubungan, jumlah jenis informasi yang dapat ditawarkan, basis data, keamanan, dan kerahasiaan data itu sendiri. Oke. Oke, hampir tidak mungkin untuk membuat seperangkat aturan umum yang dapat diterapkan kedua atau lebih organisasi. Setiap organisasi memiliki persyaratannya sendiri dan cara uniknya dalam menjalankan bisnis. Itulah sebabnya setiap organisasi membutuhkan seperangkat aturan bisnisnya sendiri. Oke. Oke, kurang lebih ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Ada apa namanya? Pertama ya, demokrasi aturan bisnis. Ada jangan membingungkan mereka dengan requirement-nya, dengan menulis aturan bisnisnya seperti apa. Ada protokol yang digunakan tidak harus ini yang jelas. Oke, rekaman dan aksesibilitas. Itu berikutnya ada aturan bisnis dan proses desain. Nah, jenis aturan bisnis lagi nih. Nah, ada yang berorientasi ke database ya. Aturan bisnis yang berorientasi pada basis data memberlakukan batasan yang dapat kita buat secara logis. Dari desain kami menerapkan batasan data dengan mengubah berbagai elemen spesifikasi lapangan, properti relasi, atau kombinasi keduanya. Instruksi dari mana kami memperoleh batasannya ada aturan bisnis yang berorientasi database. Oke, berarti yang menerapkan batasan data dengan mengubah berbagai elemen spesifikasi lapangan, atau ini bukan lapangan nih, maksudnya spesifikasi field ya, mungkin ya spesifikasi field bersama relasi properti atau kombinasi keduanya ya. Oke. Oke, kurang lebih untuk orientasi database seperti itu. Ada yang beberapa batasan ya, jadi beberapa batasan dapat kita buat secara list dari desain database ya. Jadi ada kita lihatnya dari desain database kita bisa memberlakukan batasan yang seperti apa, itu berarti berorientasi pada database ya. Oke. Berikutnya ada berorientasi aplikasi. Aturan bisnis berorientasi aplikasi memberlakukan batasan yang tidak dapat kami identifikasi dalam desain logis database. Sebaliknya, kita dapat mengidentifikasinya dalam desain database atau dalam desain aplikasi. Ini seringkali menyangkut jumlah yang dihitung dan diantara hasil yang tidak ingin kita miliki dalam database, tetapi itu penting untuk hasil. Kurang lebih untuk orientasi aplikasi gitu ya, berarti yang tidak dapat diidentifikasi dalam desain login database ya, kurang lebih. Oke, berikutnya ini beberapa contoh aturan bisnis yang khas dan persyaratan dari mana mereka muncul ya. Oke, kita tentukan kita punya requirement-nya, pekerja gudang, persyaratannya ya. Pekerja gudang harus dapat mengirimkan pesanan untuk menyediakan pembelian kepada pelanggan. Nah, aturan bisnisnya kita buat ini. Tanggal pengiriman tidak boleh sebelum tanggal pemesanan ya. Tidak boleh sebelum bisnisnya ya, tanggal pengiriman tidak boleh sebelum tanggal pemesanan ya. Terus itu kita punya requirement lagi, yaitu karyawan sewaan harus dapat menugaskan mobil ke penyewa sehingga ia dapat mengemudi ya. Oke, aturan di sini kita buat penyewa tidak boleh menyewa lebih dari satu mobil secara bersamaan. Oke, berikutnya ada requirement-nya, pembeli harus dapat melakukan pemesanan tanpa campur tangan orang lain ya. Oke, ini aturan bisnisnya kita buat dia hanya boleh berbisnis dengan pemasok dari wilayah tersebut. Dia juga dapat secara mandiri melakukan pembelian hingga jumlah tertentu ya. Oke. Berikutnya persyaratannya ada
Penjual diperbolehkan memberikan potongan harga kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Aturan bisnis kita buat hanya pelanggan jangka panjang yang dapat menerima diskon. Diskon juga maksimal 15% untuk setiap pembelian. Oke, kurang lebih sedikit banyaknya tentang aturan bisnis seperti itu. Dari pertanyaan dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kecepatan ya? Ya, kecepatan ya. Halo, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Kalian mau masuk kembali? Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Apa ada pertanyaan? Itu tadi sedikit aja tentang data aturan bisnis, tentang ESG, tentang ini ya. Yang penting aturan bisnisnya ini yang kita tipe-tipenya ada yang tadi ya. Jadi tipenya itu ada facts, ada constraint, terus ada juga fiction enables ya, terus ada juga evidence, ada juga computation ya. Oke. Wah, tidak ada ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Wah, mantap sekali ya. Oke, kalau tidak, coba saya tanya dulu nih kalau berarti oke, berikutnya kita ada lagi nggak ya kata dari yang lain bagaimana ini baru siapa ini baru apa tadi itu kata Mbak Pilih belum ada, kata Mbak Intan belum ada, dari teman-teman yang lain bagaimana, sudah jelas atau belum? Kalau ada pertanyaan untuk pertemuan sebelumnya nggak apa-apa, sekalian tanyain di sini, silakan. Yang lain nggak standby ya? Siapa nih, Mas Ahmad bagaimana, Mbak Aulia, terus siapa lagi nih tadi? Siapa nih bilang Mbak? Oh, yang Mbak Kamalia, Mas Fahmi, bagaimana Mbak? Ada ya, cuma ada 6 ya. Belum pada hadir ya? Berarti yang Mas Gaji belum hadir ya? Mas Gaji, terus Mbak Lele pada kemana ya? Sakit ya? Kalau Fahmi nggak tahu Pak, nggak ada kabar. Kami ada ini. Oh, Kami ada. Oh, Rehan, ini Pak Rehan sama saya. Ya, maksudnya Mas Gaji, Mbak Lele kemana ya? Sakit ya? Soalnya kemarin juga belum hadir sepertinya. Kalau tadi nggak tahu Pak. Gak ada kabar ya dari teman-teman ya? Nggak tahu Pak. Oh gitu. Lagi sibuk kerja kali ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait aturan bisnis ada atau relasi? Silakan dari teman-teman jika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Mbak Olia bagaimana, Mbak Mas Ahmad bagaimana, Mas Rayhan bagaimana, Mbak Novita, Nggak ada Mas Pak, Nana. nggak ada pertanyaan, belum ada. Belum ada ya? Oke, baik. Berarti memang kita harus ini aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi masih ada yang harus dijelaskan sama saya. Sehingga saya sih udah jadi kita sampai, oh ya nih, ini ya. Oke, sekarang coba nih latihannya dari saya nih, saya share dulu ya. Ini udah latihannya. Anotet apa anotet? Kelas. Nah, ini saya akan aturan bisnis. Oke, ini pertanyaan dari saya. Nanti kita sambil ngerjain tadi sambil biar ada pertanyaan dari teman-teman langsung aja ya. Kita mau adakan ini ya. Oke, mungkin nanti Mas Gaji sama Mbak Laila sama Mas Aldo ya yang nggak ada berarti ya. Mas Aldo, Mbak Laila dan Mas Gaji ya. Oke. Untuk Raihan sama Mbak Novita ada dengan siapa namanya tadi? Mbak Aulia ya. Oke. Oke, kalau begitu seperti biasa ya, saya izin bertanya ke teman-teman ya sedikit aja ya. Oke, pertanyaannya dari saya silakan. Coba dengan analisis.
2 aja lah. Nah ini kita relationship-nya silakan nanti teman-teman cari aja seperti yang kemarin ya, kita cari aja contoh RD-nya kayak gimana, nanti teman-teman coba diidentifikasi relationship-nya, ya tidak usah full RD-nya, yang penting teman-teman mau ya berdua atau 3 lah ya, 3 relationship ya. Nanti coba atau berapa banyak atau kalau seandainya bisa diidentifikasi semua ya semuanya juga nggak apa-apa sih kabar baiknya mah. Jadi teman-teman nanti coba tentukan relationship ini masuknya ke mana, ke unary atau binary atau atau segala macamnya ya kayak gitu ya. Apa tadi apalagi ada quaternary ya. Nanti teman-teman coba diidentifikasi relationship-nya untuk disebutkan apa, terus nama juga nanti coba teman-teman coba identifikasi juga aturan bisnis dari ERB tersebut ya. Oke, contohnya aja sih aturan bisnisnya biar teman-teman pahamin dulu aja. Nanti biar kita sama-sama bahas nanti di ini sambil tanya aja seperti biasa ya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait pertanyaannya teman-teman? Atau sudah jelas? Ini nanti adanya teman-teman cari pilih aja nggak apa-apa. Silakan mau yang mana bebas. Yang mau mengerjakan sekalian mau identifikasi entitas atau atributnya juga silakan, nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman terkait pertanyaan? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Iya Pak, jelas. Sudah jelas ya? Oke, Mbak Firly sudah jelas. Dari yang lain pertanyaannya apakah sudah jelas? Apakah Jelas, ada Pak. pertanyaan? Oke, good. Oke, Mbak Aulia, good. Semangat nih Mbak Aulia lagi di kampus ya sama Mbak Raihan dan Novita ya? Ya, Oke, Pak. sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, seperti biasa, nanti selamat mengerjakan saja. Dan bila ada pertanyaan, bila ada yang bertanya, bila jangan mengerjakan. Dan bila sudah selesai, mohon dikabari. Saya lupa bahasanya. Oke. Oke. Selamat mengerjakan dan bila sudah selesai, mohon dikabari. Terima kasih. Oke. Oke, baik ya teman-teman ya, selamat mengerjakan dan bila sudah selesai nanti langsung aja dikirimkan ke saya ya. Jadi mana tuh ini mana nih? Nah, ini apa ini? Oh nggak ada foto teman-teman. Oh ini ke ini. Selamat mengerjakan teman-teman, bila sudah selesai mau dikabari ya teman-teman.
Udah.